Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah senantiasa kita curahkan, dan selalu kita bersyukur, dan selalu kita rendah hati dan menjauhi dari sifat sombong. Sholawat bertangkaikan salam mari kita curahkan kepada baginda alam Habibana wa Nabiyana Karim Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya, mudah-mudahan di akhirat nanti kita diberikan syafaat oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada pertemuan episode yang ke-9 ini, Bapak akan menyampaikan fase-fase bulan Ramadan. Coba tebak, ada berapa fase-fase di dalam bulan Ramadan? Baik kaum muslimin wal muslimah, jamaah rahimakumullah, saya menyampaikan tausiah ini bukan saya menggurui, tetapi marilah kita sama-sama belajar dan bermurojaah agar menjadi umat yang selalu tawadu dan selalu qanaah. Baik, fase yang pertama ada di 10 hari pertama bulan Ramadan. Fase apa? Fasenya disebut dengan fase rahmat. Rahmat maksudnya apa? Rahmat di sini maksudnya ketika kita dibiasakan yang dari 11 bulan itu tidak ada yang namanya puasa di siang, makan di siang hari ditiadakan saat bulan Ramadan. Nah, di situ kita harus bisa memposisikan, banyak kan yang buka di saat kita berpuasa sebagai umat Islam, bukan umat Islam yang hanya di KTP, tetapi umat Islam yang selalu menanamkan di dalam hatinya dan berkalimat, selalu memberikan suatu jalan agar kita selalu diberikan oleh Allah jalan yang lurus. Jadi ketika kalian atau kaum muslimin yang ada di YouTube Al-Mustari ini selalu banyak godaan, nah ini fase yang paling pertama, itu yang paling berat. Beratnya kenapa? Karena di sini banyak harus yang tidak terbiasa harus bisa menjadi terbiasa, apalagi bagi kalian yang masih sekolah atau masih banyak godaannya dari teman-temannya, banyak selalu harus benar-benar yang menanamkan yang namanya sifat ketakwaan dan iman yang kuat. Ketakwaan apa artinya? Selalu melakukan perintahnya dan menjauhi larang-larangannya. Contohnya, ada ayat menjelaskan famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Quran surah Al-Jadilah. Apa artinya? Barang siapa yang melakukan kebaikan seberat jarak, maka Allah akan membalasnya. Dan sebaliknya, barang siapa yang berbuat jahat seberat jarak, maka Allah akan membalasnya. Maka dari itu kita harus berfastabiqul khairat. Entah itu kita mengisi di dalam bulan Ramadan sholat tarawih, puasa di siang hari, dan sholat sunnah lainnya. Dan yang keduanya ada yang namanya fase maghfirah. Fase maghfirah di sini agar apa? Fase ampunan. Ampunan untuk apa? Untuk kita sebagai umat Islam yang banyak sekali dosa, yang baik dosa yang tak terlihat maupun dosa yang terlihat oleh orang lain, dosa yang terasa dan tidak terasa. Maka dari itu di bulan Ramadan ini harus kita tingkatkan, apalagi sekarang sudah mau memasuki fase yang kedua. Maka dari ini Bapak sarankan kepada kalian agar selalu yang namanya menanamkan rendah hati. Nah, apa rendah hati?
tidak boleh sombong, karena di dalam Islam sombong itu dilarang. Dan yang ketiganya ada yang namanya fase kebebasan dari api neraka. Nah, ini adalah fase puncaknya, karena di saat 10 Ramadan terakhir itu diturunkan yang namanya Lailatul Qadar. Apa artinya Lailatul Qadar? Malam 1000 bulan. Nah, maka dari itu ada yang namanya iktikaf 10 hari terakhir, berburu bastabiqul khairat lagi, udah terakhir kan, karena kita tidak ada yang tahu ketika bulan Ramadan saat ini terakhir. Mungkin bisa jadi untuk bapak atau kaum muslimin yang ada di rumah atau yang menyaksikan channel ini, kita tidak ada yang tahu. Dan selalu kita yang namanya selalu berdoa, mudah-mudahan kita dan keluarga kita dan saudara-saudara kita kaum muslimin dan muslimat selalu diberikan umur yang husnul khotimah. Baik, bapak simpulkan pada pertemuan yang berbahagia ini, yang pertama fase apa? Fase rahmat. Dan yang keduanya fase maghfirah. Dan yang ketiganya fase pembebasan api neraka. Maka dari itu mudah-mudahan kita selalu berdoa dan mudah-mudahan kita bisa bertemu pada bulan Ramadan tahun selanjutnya. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.